Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Christian dari Brighton Pakuan Indah. Kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik tentang project primary. Pengen tahu seperti apa videonya? Saksikan ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik project primary. Nah, kalian mau tahu apa itu produk atau project perumahan primary? Nah, yuk kita sebentar lagi akan mengulik. Ya Chris ya, kita mengulik. Nah, mengulik soal project primary. Di samping saya ada Daniel Kurniawan selaku prinsipal dari Brighton Pakuan Indah. Oh ya, saya sendiri Raditya Brighton Pakuan Indah. Di yang tadi pembuka nih. Nah, Saya Christian dari Brighton Pakuan Indah. Oke ya. Jadi, pertanyaan pertama adalah kan tadi kan judulnya tips and trick ya kan. Apa itu project atau suatu produk rumah primary itu? Dalam memberi properti itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah produk secondary, yang kedua adalah produk primary ya. Nah, saat ini kita akan membahas tips dan triksnya gimana sih membeli produk primary. Nah, yang pertama adalah apa sih produk primary tersebut gitu ya. Produk primary adalah suatu project yang dikeluarkan oleh suatu developer yang mau didevelop ya. Jadi suatu lahan atau suatu perumahan yang masih istilahnya masih dalam pengembangan, itu developer mengeluarkan suatu project, misalkan klaster baru atau perumahan baru, itu yang disebut namanya project primary yang dikeluarkan oleh suatu developer. Misalkan Citraland, Akuon, dia membuka lahan baru, dia membuat kawasan baru, dia membuat klaster baru, itu yang disebut project primary. Saya mau nanya nih kok, biasanya untuk project primary apa saja yang perlu diperhatikan jika kita ingin membeli suatu project primary? Oke, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman punya atau punya klien ya, atau teman-teman minat sendiri untuk membeli suatu project primary, yang pertama yang dipastikan adalah siapa developernya, yang pasti ya. Developernya siapa, apakah dia sudah punya project sebenarnya. Kalau misalkan produk besar ya seperti kita tahu Citraland itu kan ya kita sudah tahu ya projectnya pasti banyak ya, dan pasti semuanya surat-suratnya sudah aman lah ya gitu ya. Cuman kalau misalkan kita ada project baru ya, yang dipastikan adalah pertama developernya dan backgroundnya ya. Misalkan dia memang itu project pertama tapi dia mempunyai background yang cukup kuat ya, misalkan dia aslinya dari suatu usaha apa yang besar ya, itu bisa menjadi suatu tolak ukur ya teman-teman ya. Terus yang kedua kita yang perlu diketahui adalah legalitasnya, karena legalitas itu sangat penting ya. Jadi kita tanya dulu apakah surat-suratnya itu sudah split sync ataukah minimal sudah SHM atas nama developer tersebut gitu. Jadi mengantisipasi terburuknya di belakang, apakah nanti takut-takutnya nggak dibangun atau seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah developernya siapa, legalitasnya seperti apa, dan yang ketiga adalah lokasinya. Kalau kita mau investasi suatu rumah ya, kita harus melihat lokasinya juga dan pengembangan berikutnya ya, apakah nanti dilewatin tol atau jalannya nantinya dilebarkan, seperti itu. Kita mau mengulik sedikit sih. Apa sih keuntungan dari investasi dan rumah tinggal ini? Silakan Go. Oke. Properti ini adalah suatu investasi yang sangat bagus ya. Kita bisa melihat ada 3 sebenarnya investasi yang sangat bagus. Emas, saham, dan properti. Ada 3 sebenarnya. Nah, tapi saat ini kita mau membahas tentang properti. Jadi gini teman-teman, kalau project primary itu sangat bagus kalau kita beli saat developer itu baru launch, ya, baru launching itu pasti harganya harga pertama, harga perdana.
itu pasti harganya murah sekali. Promo, betul, dan masih banyak promo, ada free BPHTP dan macam-macam ya. Nah, tapi teman-teman jika membeli suatu project primary, kita nggak bisa beli terus kita 2-3 tahun kita mau jual mau untung. Mungkin tahun 2012 mungkin bisa seperti itu ya. Tahun 2012 kan memang sangat booming sekali properti. Cuman kalau untuk saat ini mungkin bisa, tapi 5 tahun ke atas lah itu baru bisa merasakan keuntungan dari properti ini. Karena properti memang kan harusnya jangka panjang ya, untuk investasi jangka panjang sebenarnya gitu. Tapi properti harganya pasti naik, pasti. Pengalaman saya beli properti disimpan pun pasti harganya akan naik sendiri. Oh ya, biasanya di project primary ini kan ada beberapa cara pembayaran. Yang saya mau tanya, kalau misalnya ada klien yang ingin membeli rumah, tapi dia ingin menggunakan fasilitas KPR dari bank, itu apa aja yang harus disiapkan dari klien tersebut kok? Oke, Bapak Ibu, jadi gini, untuk pembelian properti primary saat ini sangat dimudahkan. Jadi Bapak Ibu hanya keluar DP 10% ya, itu bisa dicicil sampai 1 tahun ya mungkin ya. Bisa ada yang 24 kali, ada yang sampai 2 tahun juga loh cicilannya DP-nya. Jadi itu sangat ringan sekali. Tapi yang perlu ini mungkin edukasi sedikit ya Bapak Ibu ya. Yang perlu dicek adalah pertama BI checkingnya Bapak Ibu. Apakah BI checkingnya clear? BI check itu dilihat dari mana sih? Dari kita punya kredit ya, kita punya cicilan mobil, cicilan motor, cicilan kartu kredit, itu apakah lancar? Apakah pernah macet? Itu harus dicek dicek benar-benar ya Bapak Ibu ya, karena bank ini sekarang sangat ketat sekali, karena kita kalau kena koleks itu untuk pengajuan KPR-nya sangat susah untuk disetujuin gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah BI checking lolos, biasanya Bapak Ibu harus melihat biasanya gaji kita itu harus 3 kali lipat dari cicilan. Minimal. Sekarang bank karena sangat ketat sekali ya. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti misalkan 1 tahun kemudian BI checking sudah lolos nih, Bapak Ibu maintenance dengan baik, tidak ada cicilan, tidak apa. Nah, setelah masuk ke KPR itu minimal gaji itu harus 3 kali lipat ya dari yang dibayarkan. Jadi misalkan cicilannya 3 jutaan, minimal kita gajinya itu harus 9 juta atau 10 juta, itu minimal, biar KPR-nya mudah disetujuin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dalam pengajuan KPR masih ada cicilan mobil, itu juga mengurangin perhitungan dari bank. Misalkan 10 juta nih, ternyata Bapak Ibu punya cicilan mobil 3 juta, berarti Bapak Ibu cuma dihitung cuma 7 juta. Jadi Bapak Ibu kalau cicilan KPR-nya 4 juta, sisa 3 juta itu agak susah disetujuin sih. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau beli properti, lebih baik selama masa cicilan DP-nya jangan sampai kredit yang lainnya, biar aman dulu ya istilahnya ya. Sudah cukup teredukasi Bapak Ibu mengenai project primary atau tips and triknya cara untuk membeli primary, dan misalkan mau invest ataupun rumah tinggal bisa ya gue ya. Oke, untuk next video kami akan membahas seputar project apartemen. Untuk kali ini project apartemen, bagaimana cara soal invest apartemen, seputar keuntungan membeli apartemen itu apa. Nah, penasaran kan? Tunggu aja untuk next project pembahasan kami. Cukup sekian dan terima kasih. Bye. Ganjel. Apa sih ganjel? Dompet ganjel. Cek. Oke ya. Weh. Behind the scene. Oke, sih.
Oke? Ini tapi tetap gaya bro, coba. Ikut jangan lupa. Ayo. Ayo. Mengenai project primary, kok mengenai lagi? Kita akan membahas mengenai tip dan trik project primary.